Oke guys, so welcome back to our channel Independent Training. Kali ini kita akan bahas Financial Reporting Environment ataupun lanjutan dari Introduction to Financial Accounting. Kalau saya nggak salah kita akan bahas dua teori di sini. Moga-moga teman-teman masih bisa ngikutin ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke guys, kita akan bahas Financial Reporting Environment. Jadi sebetulnya kenapa environment ini menjadi penting? Karena ternyata beberapa metode accounting dikhawatirkan merupakan pembentukan dari kepentingan political pressure ataupun kepentingan entitas tertentu. Apakah ada teorinya? Ya, ternyata ada teorinya. Contohnya yang paling fenomenal adalah subprime banking crisis ya. Jadi subprime mortgage 2008 itu kurang lebih contoh yang sering dijadikan suatu pembelajaran lah, kita akan bilang seperti itu. Nah, teman-teman mungkin untuk supaya lebih enjoy bisa nonton The Big Short movie ya, by Ryan Gosling sama Brad Pitt 2015 ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana akhirnya pelaporan accounting itu dibentuk berdasarkan kebutuhan beberapa pihak, menguntungkan beberapa pihak. Teman-teman kalau udah nonton film itu, teman-teman akan lihat betapa akhirnya pihak-pihak tertentu membutuhkan pelaporan investasi yang memang seolah-olah di dalam rating yang baik ya. Nah, itu adalah subprime banking crisis yang bisa dijadikan salah satu contoh bahwa accounting environment itu bisa jadi salah satu triggernya adalah kepentingan beberapa entitas tertentu ya. Nah, ada teorinya nggak? Ada. Nah, kalau kita boleh lanjut ke dua teori ya, ada yang namanya public interest theory. So, apakah itu public interest theory? Public interest theory mengasumsikan bahwa regulatory body, dalam hal ini adalah biasanya pemerintah, adalah sebagai pihak yang netral untuk memberikan perlindungan terhadap public interest. Public interest theory ini sebetulnya idealnya adalah pemerintah ataupun entitas tertentu itu tidak ikut mengambil kepentingan di dalam pembentukan ataupun penyampaian laporan keuangan, sehingga pemerintah bisa dijadikan suatu independen entitas yang berfungsi untuk melindungi kepentingan publik. Sementara versusnya, teman-teman kalau mau menggambarkan kebalikannya, ada yang namanya capture theory. Ya, dia berargumen bahwa although dia bilang regulation adalah often introduced to protect the public, the regulatory mechanism are often control ataupun mengcapture so as to protect the interest or particular interest. Nah, kebalikan dari public interest theory di mana pemerintah sebetulnya harus ataupun entitas tertentu ataupun pemerintah tidak berpihak kepada satu entitas tertentu, di sisi sebaliknya ada yang namanya capture theory. Jadi capture theory dia berbicara bahwa ternyata ada keberpihakan di dalam pembentukan accounting regulation untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu ya. Nah, saya ambilkan contoh, misalkan teman-teman berbicara tadi subprime mortgage tadi. Subprime mortgage adalah pembentukan berasal dari KPR sebetulnya dengan DP 0% ya. Makanya hati-hati dengan DP 0% karena kalau DP 0% dikhawatirkan likuiditasnya kena. Nah, akan tetapi pada saat KPR tersebut 0%, itu ternyata dibungkus menjadi suatu investasi. Ya, kemudian supaya tidak berisiko, ratingnya bagus, investasinya ditambahi dengan asuransi kredit. Akhirnya dia memiliki tingkat likuiditas yang baik. Nah, akhirnya kemudian dijual lagi sehingga akhirnya dia menjadi bubbling. Bubbling itu seperti balon, isinya itu kosong. Nah, pada saat pecah akhirnya American collapse. Nah, itu adalah capture theory. Jadi, teman-teman sudah bisa memberikan penggambaran bahwa kalau ternyata pemerintah tidak memiliki keberpihakan melindungi publik, maka itu adalah public interest theory. Tapi sebaliknya pada saat pemerintah memiliki suatu keberpihakan terhadap entitas tertentu, pengusaha, ya agak familiar dengan negara mana seperti ini ya. Teman-teman bisa prediksi sendiri apakah negara kita seperti itu. Pada saat pemerintah memiliki suatu keberpihakan terhadap satu entitas untuk pembentukan regulasi accounting ini, maka itu menjadi capture theory ya. So, teman-teman sudah memiliki satu terminologi yang mudah untuk menggambarkan keterkaitan tersebut. Sehingga kembali lagi pengembangan berikutnya adalah dibutuhkan professional judgment accounting. Ada dua, kita bagi menjadi efisiensi dan opportunistic. Yang jelas kita akan prefer kepada
efisiensi perspektif. Karena kalau opportunistik adalah artinya pembuat laporan keuangan akan melakukan diskresi, pemilihan kebijakan-kebijakan akuntansi yang menguntungkan interestnya ataupun pihak yang ada di belakangnya. Sehingga di dalam the role of professional judgment in financial accounting dibagi menjadi dua ya, jangan lupa. Ada yang efisiensi perspektif, ada yang opportunistic perspektif. Kita prefer yang mana? Kita prefer yang efisiensi perspektif ya. Oke, kurang lebih itu teman-teman pembahasan kita hari ini terkait tentang environmental accounting, bagaimana pentingnya memahami dua teori ya. Teman-teman sekarang bisa bercerita public interest theory ataupun capture theory ya. Kita berharap pada public interest theory. Nah, yang berikutnya adalah di dalam perspektif the role of tugas-tugas kita ini adalah sebagai professional accounting, itu ada dua, ada yang efisiensi perspektif, ada yang opportunistic perspektif. Kita berharap adalah bahwa kita selalu rely on efisiensi perspektif, artinya apa? Kita tidak melakukan pemilihan-pemilihan kebijakan, informasi yang hanya menguntungkan entitas tertentu tapi mengabaikan kepentingan publik. Sementara kalau yang opportunistic perspektif, dia hanya akan mengeluarkan informasi ataupun melakukan pemilihan informasi yang menguntungkan entitas dia ataupun ada beberapa pihak di belakangnya. Oke guys, kurang lebih itu pembahasan kita environmental accounting, financial reporting, betapa pentingnya environmental itu ternyata mempengaruhi pembentukan regulasi akuntansi ya. Stay terus di channel Independent Training.